Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan bagian dari interaksi sosial, yaitu akomodasi dan sugesti. Yang pertama akomodasi. Akomodasi adalah bentuk interaksi sosial asosiatif yang muncul ketika terjadinya konflik, pertentangan, atau perbedaan kepentingan antara individu. Akomodasi adalah bentuk interaksi sosial asosiatif yang muncul ketika terjadi konflik, pertentangan, atau perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok. Lalu masing-masing pihak menyesuaikan diri untuk meredakan konflik tersebut. Ciri-cirinya yaitu terjadi karena adanya konflik, bertujuan menciptakan ketertiban, tidak menghilangkan pihak yang bertikai, dan biasanya melibatkan kesepakatan atau berpihak penengah. Yang kedua, sugesti. Sugesti adalah proses pemberian pengaruh, dorongan, atau ajakan dari seseorang kepada orang lain yang diterima tanpa berpikir kritis karena adanya kepercayaan, kekaguman, atau wibawa. Ciri-cirinya yaitu terjadinya secara psikologis, tidak melalui pemikiran mendalam, bersifat cepat atau spontan, dan sangat berpengaruh pada emosi. Bagian 2, tujuan dan fungsi. Tujuan akomodasi. Yang pertama, menghentikan konflik sosial. Yang kedua, mengurangi ketegangan. Yang ketiga, menciptakan keharmonisan. Yang keempat, menjaga stabilitas sosial. Yang kelima, memberi waktu untuk mencari solusi permanen. Lalu tujuan sugesti. Yang pertama, mempengaruhi sikap dan tindakan. Yang kedua, memberi motivasi atau semangat. Yang ketiga, menanamkan keyakinan. Yang keempat, mengubah pola pikir. Lalu yang kelima, mengarahkan perilaku seseorang. Kemudian di bagian yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adanya konflik, di mana akomodasi muncul karena ada pertentangan. Kemudian yang kedua, ada keinginan damai, pihak bertikai yang ingin mengakhiri konflik, tekanan pihak luar karena adanya dorongan agar konflik segera selesai. Kemudian yang keempat, aturan atau norma, yang dimana konflik itu dibatasi oleh hukum dan norma. Pihak ketiga, mediator, membantu mencari solusi. Nah, kemudian untuk yang B-nya, poin B, faktor terjadinya sugesti, dimana yang pertama wibawa pemberi sugesti, yang dimana orang yang dihormati mudah memengaruhi. Kemudian yang kedua, kurang percaya diri, mudah mengikuti pendapat orang lain. Kemudian kedekatan emosional, yang dimana sugesti lebih mudah diterima. Kemudian yang keempat, ada kondisi tertekan, dimana emosi membuat orang kurang berpikir kritis. Kemudian yang terakhir, yang kelima, dimana kurangnya pengetahuan dan pada akhirnya mudah percaya tanpa mempertimbangkan sesuatu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk akomodasi, yaitu cara untuk menyelesaikan konflik agar tidak berkelanjutan. Yang pertama adalah koersi, yaitu penyelesaian masalah dengan cara paksaan. Contohnya, ketika ada siswa yang berkelahi, lalu guru menghentikannya secara tegas. Dalam hal ini, siswa harus patuh walaupun mungkin tidak setuju. Yang kedua, kompromi, yaitu kedua pihak sama-sama mengalah supaya masalah bisa selesai. Contohnya, dua kelompok yang sama-sama ingin memakai lapangannya akhirnya berbagi waktu latihan. Yang ketiga ada mediasi, yaitu penyelesaian konflik dengan bantuan pihak ketiga sebagai penengah. Tapi keputusannya tetap dari pihak yang bertikai. Contohnya, guru BK menengahi konflik antar siswa. Yang keempat ada arbitrase, hampir mirip dengan mediasi, tapi pihak ketiga memiliki wewenang untuk memberi keputusan. Contohnya, sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan. Yang kelima ada toleransi, yaitu sikap saling menghargai perbedaan tanpa harus menyelesaikan konflik secara resmi. Contohnya, menghormati pendapat teman walaupun berbeda saat diskusi. Selain akomodasi, ada juga sugesti, yaitu pengaruh yang diberikan seseorang sehingga orang lain menerima tanpa berpikir panjang. Di antaranya ada sugesti positif, pengaruh yang membawa dampak baik. Contohnya, kakak menyemangati adiknya agar lebih percaya diri. Yang kedua, ada sugesti negatif, pengaruh yang berdampak buruk. Contohnya, ketika teman mengajak bolos dan ajakan tersebut langsung diikuti.
Yang ketiga ada sugesti langsung, disampaikan secara jelas dan terang-terangan. Contohnya, orang tua menyuruh anaknya belajar lebih rajin. Yang keempat ada sugesti tidak langsung, disampaikan secara halus, biasanya melalui media. Contohnya, iklan yang mempengaruhi perilaku konsumen. Pada bagian kelima ini, kita akan membahas penerapan akomodasi dan sugesti dalam kehidupan sehari-hari. Akomodasi adalah cara menyelesaikan konflik untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial. Penerapannya terlihat di sekolah melalui peran guru yang menengahi konflik siswa, di masyarakat melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan, serta dalam kehidupan bernegara melalui perundingan damai demi persatuan dan stabilitas. Sedangkan sugesti merupakan pengaruh psikologis yang dapat membentuk sikap dan perilaku seseorang dalam keluarga. Dalam keluarga, anak mengikuti nasihat orang tua karena rasa percaya. Di sekolah, siswa meniru perilaku guru, dan melalui media massa, iklan serta tokoh publik mengaruhi pola pikir masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah akomodasi berfungsi meredakan konflik sosial agar tercipta ketertiban. Sedangkan sugesti berfungsi mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang secara psikologis.